warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala nafsihi wa ballagha wa ashkuru ala qarati fadlihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minan nar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin afdalil man wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun saja kita berada dan kapanpun. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada jalan Islam, jalan iman. Mudah-mudahan iman dan Islam kita itu kita bawa sampai akhir hayat kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Manusia itu memiliki jisim, memiliki jiwa, dan salah satu kekuatan jiwa atau potensi manusia itu adalah quwwatul insaniyah, quwwatul aql, kekuatan berpikir. Dan karenanya manusia ditempatkan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Dia berada pada puncak penciptaan, kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena itu layak dia menjadi khalifah, menjadi pengelola bumi dengan segala kekurangannya, tapi juga sebagai pengontrol dari kekuatan berpikir itu. Manusia juga diberikan oleh Allah ruh ciptaan Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan inilah yang kemudian menjadi hakim pada perilaku jasadiah dan fikriyah manusia untuk senantiasa melihat kepada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam ruh itu, di dalam pemikiran filsafat itu ada aspek qalb, hati nurani.
yang ini bertempat di dalamnya asir, ruh, aspek ruh. Walaupun mula-mula ruh ini memiliki independensi dan senantiasa berkiblat atau melihat atau cenderung kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika mula-mula manusia lahir, kekuatan ruhaniah, kekuatan akliyah itu lebih bergantung kepada aspek jasadiah. Karena itu mula-mula orang itu harus mengembangkan aspek jasadiahnya sehingga alat akal yang ada pada manusia yang berupa otak itu berkembang dengan baik. Demikian juga kebiasaan-kebiasaan baik itu juga harus berawal dari sentuhan-sentuhan jasadiah manusia. Manusia membutuhkan nutrisi, membutuhkan vitamin untuk mengembangkan otaknya, untuk mengembangkan pikirannya, dan juga kemudian mendewasakan ruhaniahnya dengan berbagai latihan dan kebiasaan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Di dalam ayat lain disebutkan, walaqad karramna bani adam hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam, dan kami bawa diperjalankan manusia itu baik di lautan, baik di daratan maupun di lautan, dan kami berikan rizki mereka minat thayyibat, yang baik-baik. Wafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami muliakan, kami utamakan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain di dalam penciptaan beberapa derajat keutamaan. Karena itu, karena kesempurnaan penciptaan manusia inilah, dengan akalnya, dengan ruhaniahnya, manusia memikul tanggung jawab etis, memikul tanggung jawab moral. Dalam bahasa agama, ketika ruhaniah, akliyah manusia itu sempurna, maka jatuhlah taklif pada manusia. Ada tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral ini yang tidak mungkin dipikul oleh hewan, gunung, bumi, dan yang lainnya, yang kurang sempurna dibandingkan dengan kesempurnaan manusia. Dan manusialah yang dapat membawa tanggung jawab itu. Innahu kana zaluman jahula. Jadi gunung, tumbuhan, hewan, segala macam itu melepaskan tanggung jawab ini, tidak mau menerima, dan manusialah yang menerima. Sungguhnya manusia itu benar-benar dolim dan benar-benar bodoh. Ketika manusia hidup di dunia semula,
perkembangan akal ruh bergantung pada jisim. Itulah sebabnya seperti tadi dikemukakan bahwa manusia membutuhkan nutrisi, membutuhkan vitamin, membutuhkan latihan-latihan, membutuhkan kebiasaan-kebiasaan, sehingga itu berpengaruh kepada akliyah dan ruhaniyah manusia. Dan sebaliknya, aspek akliyah dan aspek ruhaniyah pada gilirannya itu akan mempengaruhi terhadap perilaku manusia. Orang yang terbiasa berbohong sekali, maka di dalam hatinya akan terbetik kebohongan hitam. Berbohong 2 kali, ada 2 titik hitam kebohongan. Bila 3 kali, 4 kali, maka kemudian hatinya itu menjadi pekat dan dia kemudian bisa dicap sebagai pembohong. Bila orang korupsi sekali, ada titik dalam hatinya, dan bila 2 kali, 3 kali, maka pekat hatinya dan ia menjadi koruptor. Kalau dia tidak santun, tidak sopan, sekali, 2 kali, 3 kali, maka pekat hatinya, dia menjadi orang yang tidak santun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perilaku tubuh bila mendarah daging maka akan menjadi akhlak. Perilaku tubuh yang positif, dia akan mendarah daging menjadi perilaku yang positif. Perilaku tubuh yang negatif, bila terus dilakukan, akan menjadi akhlak yang negatif. Maka di dalam Al-Quran disebutkan balron ala qulubihim ma kanu yaksibun. Demikianlah perilaku-perilaku itu akan memberikan ron, akan memberikan nuda-nuda di dalam hati, akan menjadi tabiat karena perilaku-perilakunya. Karena itu seperti yang dikemukakan oleh Mas Kawai bahwa akhlak itu adalah halun lin nafsi da'ayatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ru'yatin. Di akhlak itu adalah sesuatu yang keadaan jiwa yang mendorong seorang untuk melakukannya sudah tanpa pikir lagi, sudah tanpa pertimbangan lagi, karena dia sudah dilakukan terus-menerus sehingga menjadi otomatis, refleks, mewujud akhlak positif kalau perilakunya positif, akhlak negatif kalau perilakunya negatif. Apa yang dilakukan tubuh berpengaruh kepada jiwa dan ruhaniyah kita. Bila seorang mulutnya tidak santun, maka lama-kelamaan dia menjadi orang yang tidak santun, dia lama-kelamaan dia menjadi orang yang tidak sopan. Ada disebutkan ini menurut Imam Al-Ghazali, innal abda idza akhta'a khati'atan nakat fi qalbihi nuqtatan. Sesungguhnya seorang hamba, seseorang, kalau dia melakukan kesalahan, maka terbetik, ternoda dalam hatinya sauda hitam.
fa in huwa naz'ah ay kaffa 'anil dzambi, kalau di stop, diambil, tidak melakukannya, dia mencegahnya dari dosa, wastaghfar, kemudian dia beristighfar, wataba, dia bertaubat, saqula qalbahu, maka hatinya itu yang tadinya bernoda akan bersih, bersinar kalbunya. Fa in ada, kalau dia melakukan perilaku dosa lagi, perilaku negatif lagi, zida fiha, maka noda itu akan bertambah. Kekotoran, kepekatnya di dalam hati. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu di dalam kesempatan ini mari kita senantiasa berusaha untuk menaati ajaran-ajaran Allah walaupun kecil. Apa yang kita ketahui baik, mari kita lakukan yang baik. Apa yang kita tahu jelek, mari kita tinggalkan untuk senantiasa istiqomah, meninggalkan yang jelek, melakukan yang baik. Kalau kita berkata-kata kurang sopan, mari kita biasakan untuk sopan. Kalau kita terbiasa untuk bohong, mari kita terbiasa untuk jujur. Sehingga dengan demikian jiwa kita akan memberikan pengaruh yang positif juga kepada perilaku kita. Hadirin yang berbahagia, sekarang ini mungkin tidak ada yang namanya kebaikan yang tidak diketahui oleh orang, karena media itu begitu kuat memberikan pengaruh kepada kita. Kitab suci Al-Quran mungkin sudah dibacakan terus menerus. Kalau orang Islam minimal dalam khutbah Jumat, dalam Ramadan, dalam kegiatan Islam, dalam pengajian-pengajian itu disampaikan. Tetapi ilmu, penguatan akal bila tidak dibarengi dengan perilaku yang positif sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak akan memberikan kebaikan kepada kita, bahkan sebaiknya memberikan kemudorotan kepada kita bila apa yang kita ketahui itu tidak dikerjakan. Dalam Al-Quran disebutkan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah, benci Allah orang yang hanya bisa berkata-kata, berpidato, tetapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Di dalam syair disebutkan, mungkin dalam pesantren-pesantren, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang alim tidak beramal dengan ilmunya, dia akan diazab oleh Allah sebagai penyembah berhala sebelum penyembah berhala diazab. Kalau penyembah berhala mungkin dia tidak tahu, tapi kalau kita yang tahu, itulah yang mungkin diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum was'aluhu 'ala an yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.